Oke, data sudah didapatkan, rilis sudah siap, waktunya sekarang kita tampilkan menggunakan bantuan Recycler View ya. Kalau ada yang lupa tentang Recycler View, saya kasih linknya di bawah untuk review ulang ya. Jadi kita akan lanjutkan langsung menggunakan Recycler View dengan data yang sudah kita dapatkan di rilis. Oke, sekarang di fragment playlist, tambahkan sebuah constraint layout dan playlist view. Ya, fragmen playlist, nah ini dia. Ya, text view-nya buang aja. Ya, atau bahkan kalau mau frame layout-nya boleh juga diganti menjadi constraint layout. Ya, lalu bawahnya tambahkan recycler view. Nah, ini dia. Recycler view, berilah ID playlist view di sana. Playlist view. Constraint-kan ke 4 arah, pastikan full screen. Ya, dan saya tidak mau margin deh, 0 aja. Dan width serta height tentunya harus match constraint. Oke, sudah playlist view-nya, recycler view-nya selesai. Ya, berikutnya dia butuh adapter. Ya, buatkan adapter baru, playlist adapter, bikin Kotlin class biasa ya. Lalu passingkan sebagai rilisnya seperti biasa, bla bla bla. Ini sudah, ya sekali lagi sudah pernah dipelajari. Kalau lupa bisa lihat di week 6 ya. Linknya ada di description di bawah. Oke, buatkan playlist adapter. Lalu kasih playlist release of playlist karena dia harus diturunkan dari fragment pager adapter. Ya, sorry kok fragment pager adapter ini kan jadinya bikin fragment ya. Keliru-keliru ya. Ini mau bikin recycler view kok. Recycler view dot adapter dengan jenisnya adalah kelas baru ya. Ini belum ada harusnya. Jenisnya playlist adapter dot, ya kan kalau di dot belum keluar, boleh ditambahkan dulu di dalamnya kelas view, namanya apa ya? Oh, playlist view holder. Playlist view holder dengan file v adalah view. File saya pakai view aja ya, view.2 view yang diturunkan dari recycler view holder. Recycler view holder, passingkan aja view-nya ke dalam. Ya, lalu ini saya kasih kurung-kurung awal dulu, belum tahu apakah ada isinya atau tidak. Nah, ini tinggal dibikin playlist view holder dengan konstruktornya kosong. Ya, error ini harusnya implement members doang sih. Ya, harusnya tiga-tiganya. Ya, kita implement semuanya dulu aja, on create view holder, on by view holder, sama get item count. Oke. Nah, di bagian on create view holder, ya sudah di override on create view holdernya, di inflate seperti biasa, inflate dari layout kita sendiri, terus di return ya. Oke, lakukan itu. File inflater sama dengan,
layout inflator from parent. Parent.context. Lalu file view sama dengan inflator.inflate, layoutnya dari R layout playlist card layout. Parameternya parent dan false. Parent false. Lalu return playlist view holder view. Oke, on create view holdernya selesai. Ya, layoutnya seperti ini ya, dicocokkan terlebih dahulu sebentar. Playlist card layout dicocokkan dulu bahwa parent-nya itu width-nya match parent. Lalu height-nya adalah wrap content. Ya, ini match parent, height-nya sudah wrap content. Ini akan saya bikin wrap content juga deh. Ya, cuman jadinya card view-nya kurang ke bawah. Saya kasih constraint juga ke bawah dengan margin 24. Ya, jadinya seperti ini. Oke, berikutnya di onBind view holder, ya di method ini kita bisa ubah view-nya masing-masing ya, text title, subtitle, description dan lain-lain. Sekalian ngeload gambarnya. Nah, berarti kita butuh nambah Picasso ya, sebentar. Tambahkan Picasso dulu. Sorry, kok di situ? It's implementation. Untuk Picasso saya nggak hafal sih. Com square up Picasso. Com square up Picasso. Library-nya Picasso. Versinya adalah 2.71828. 71828. Kalau ragu, di search saja di internet ya, carilah library-nya Picasso. Ya, kalau teman-teman ngikutin seri Native Mobile Programming dari awal, mestinya sih cepat kalau sudah pernah download Picasso. Oh, tapi ini sepertinya versi yang lebih baru ya, karena tempat saya download ulang. Ya, nggak masalah, harusnya cepat ini. Nah, sudah selesai. Oke, nah sekarang di onBind view holder-nya di playlist adapter, onBind view holder kita ganti isinya dengan mengubah masing-masing ya. Oke, playlist.position-nya ini saya rangkum aja menjadi sebuah variabel file playlist sama dengan playlist index ke position. Ya, kemudian baru setelah itu kita lakukan ini. Ya, dan karena terlihat di sini holder.v-nya diulang berkali-kali, ringkas saja pakai with holder.view. Nah, kita bisa lakukan satu persatu. Picasso get load. Ini dibikinkan variabel sendiri, file URL ya, dibikinkan aja ya. File URL sama dengan playlist.image URL. Ya, atau enggak usah aja ya. Langsung aja pakai playlist nanti. Picasso.get.load dari playlist.image URL into. Nah, intunya cocokkan di playlist card layout. Nah, ini saya dekatkan aja ke playlist adapter ya. Fragment home-nya saya tutup aja deh. Ini banyak yang
tidak diperlukan sementara ini. Ya, cocokkan namanya, loh masih image view. Gantilah menjadi image playlist di sini. Image playlist. Oke ya, kalau ditanyain gini, jawab yes. Maka di sini intinya saya kasih image playlist. Nah, berikutnya diatur seperti biasanya, text title, subtitle, description, dan likes. Button likes, sebentar. Ada button likes ya? Oh ya, ini ada ya. Ada button likes, jadi tidak masalah. Ya, lakukan satu persatu ya. Text title dulu deh. Text title, saya kasih nama apa ini kemarin? Oh, sorry, belum dikasih nama. Oke, saya kasih ID-nya sebentar ya. Ini text title. Ini adalah text subtitle. Ini adalah text description. Yang ini adalah button like. Dan yang terakhir, ini adalah button play. Oke, ID sudah beres. Sekarang bisa saya pakai. Text title text sama dengan playlist title. Text subtitle text adalah playlist subtitle di sini. Ya, kalau merasa aduh nulis playlist lagi kok ribet ya, masukkan aja with yang baru. Ya, tapi saya tidak akan melakukan itu supaya block with-nya tidak double-double. Ya, text description text sama dengan playlist description. Terakhir button like. Nah, ini mungkin agak beda ya. Button like set text playlist position num likes to string. Ya, button like mestinya ada teks seharusnya ya. Oh, ada teks sama dengan playlist.numlikes.toString. Oke, dan terakhir get item count adalah playlist.size. Sama dengan playlist.size. Oke, playlist adapter kita jadi sudah. Ya, sekarang di playlist fragment ya, kita butuh akses ke view, ke objek view-nya supaya bisa mengakses recycler view-nya. Cuman ngakses ke view object itu lewat fungsi onCreateView. Ya, supaya bisa diakses di luar function tersebut ya kita simpan aja dia sebagai field ya. Oke, balik ke playlist fragment. Nah, ini dia. Ya, playlist fragment. Lalu di sini tambahkan var view .2 view null. Ya, pertama-tama biarkan null dulu. Lalu di onCreateView ya, di onCreateView sebentar, saya kok di error. Sebentar ya. Accidental override bla bla bla. Oh, dia sudah punya view. Oke, sebentar. Oke, di onCreateView maka ini saya selamatkan aja menjadi view yang tadi. Refactor
introduce variable, dan namanya adalah, langsung saya atur view. Oh, ternyata dia punya, sebentar. V sama dengan inflator.inflate return view, gini aja bisa enggak ya? Sebentar. Oh, oke. Gini, view di sini bisa terlihat ya, teman-teman. Dia hanya get aja. Ya, getter, nggak boleh setter. Oleh karena itu, kita beri nama view-nya tadi V gitu aja. Ya, itu makanya di slide kok tidak pakai nama view, karena ternyata view di sini sudah ada getternya. Ya, jadi kita mau tidak mau harus bikin variabel yang lain. Ya, pakai aja nama V, tapi dibikin dia nullable gini. Ya, lalu di sini ini yang kita return adalah view, V-nya, sorry. Terus return V gitu aja. Ya, jadi sekali lagi ya, buatkan satu field baru, V, kasih tipenya view nullable, lalu di on create view, ya, return inflator-nya tadi simpanlah ke dalam sebuah variabel dulu V, lalu di returnkan V-nya. Nah, di dalamnya sini buatkan function baru update list. Ya, saya bikin di sini ya. Fun update list. Ya, ini akan kita gunakan untuk memperbarui user interface setelah Volley selesai mengakses datanya. Ya, sudah selesai mereturnkan sesuatu. Ya, di sini pakai linear layout manager, lalu kita akses view-nya. Kali ini mau tidak mau harus pakai find view by ID. Ya, R ID playlist view ini adalah yang sebentar. Yang ini ya. Yang ini kita harus dapatkan itu dulu. Ya, baru bisa diakses layout manajernya, lalu fix size-nya diatur true, dan kita atur adapternya, ya dibuat playlist adapter yang baru. Oke, file layout sama dengan linear layout manager dengan parameternya dia minta activity. Ya, setelah itu kita bikin sebuah variabel recycler view, ya define view by ID, playlist view. Bisa nggak ya begini ya? Saya bikin var recycler view gini aja, sama dengan view null, sorry bukan view ya, v null dot, null dotnya adalah playlist view. Nah, ternyata nggak bisa kan ya? Tadi harapan saya adalah kita bisa refer langsung ke playlist view di sini. Cuman ternyata tidak ada. Ya, playlist view. Oh, enggak ada. Berarti ya harus di find view by ID sih. Kalau mau dipaksa playlist view begini aja, hati-hati, ini belum tentu dia sudah dibuat ya. Jadi langkah lebih amannya kalau kita pakai find view by ID khusus kali ini aja. Ya, karena sekarang kita tidak punya shortcut ke sana. Nah, bisa terlihat ya. Oke, jadi gunakan find view by ID, jenisnya itu recycler view, kemudian masukkan ID-nya dari playlist view yang tadi. Ya, ID-nya ini ID-nya playlist view, ya sehingga jadinya gini, v null dot find view by ID, kasih jenisnya recycler view, lalu di sini r.id.playlist view.
Nah, kemudian baru bisa diatur seperti ini ya. Layout manajernya adalah linear layout manager yang tadi, has fixed size-nya true, dan di set adapternya. Saya bisa pakai LED di sini, rv.led, rv0.led. Ya, ingat ya tentang null safety. Kalau lupa bisa cek lagi tentang null safety ya, linknya saya kasih di description di bawah ya. Oke, RV-nya diatur layout manager, diatur ke layout, set has fixed size-nya true, dan terakhir diatur adapternya adalah buatkan aja playlist adapter yang baru dengan memasingkan playlistnya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk inisialisasi dari recycler view-nya. Nah, pertanyaannya sekarang, update list-nya ini manggilnya kapan? Ya, update list-nya akan kita panggil persis setelah proses pembacaan JSON array-nya selesai ya. Jadi setelah volley selesai menyimpan data ke array list, kita panggil update list-nya. Supaya dia bisa ngeset adapter ke recycler view-nya dan bisa muncul ke dalam layout yang sudah kita buat tadi. Oke, maka di sini setelah for-nya selesai, panggillah update list. Ya, sudah. Sekarang waktunya dicoba. Ya, semoga nanti datanya bisa muncul dengan baik ya ke dalam 3 buah card berarti ya. Tadi kan kita punya 3 buah data playlist ya. Jadi harapannya adalah ketika kita membuka playlist fragmen akan muncul 3 buah card dengan data masing-masing yang sesuai. Ya, ini ditunggu sampai proses Gradle-nya selesai dulu ya. Nah, sudah selesai. Oke, mari kita lihat hasilnya. Harapannya kalau diklik di playlist, nah ini dia. Ya, maka sekarang saya punya sebuah card IDM playlist dengan bla 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 bla. Ada tombol like-nya, ya sekarang cuma 1000 sih. Bisa di-scroll ke bawah, The United States of Dangdut. Nggak cukup ya ini tempatnya ternyata. Dan seterusnya, kemudian yang paling bawah adalah Discover Jazz. 3 buah card sesuai dengan data yang tadi sudah saya tunjukkan di JSON viewer-nya. Nah, berarti sukses ya. Sekarang kita sudah berhasil memanfaatkan web service atau API dengan JSON RPC. Ya, jadi aplikasi kita minta ke web service kita, dia mengembalikan data berupa JSON, JSON-nya kita terima, lalu diolah, dibaca satu persatu ke dalam array list, lalu kita update view-nya. Ya, sehingga sekarang muncullah data seperti ini. Muncul 3 buah card dengan data yang sesuai yang didapat dari database. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk pertemuan kali ini ya. Kalau memang ada pertanyaan, ada error ya, silakan ditanyakan aja di kolom komen di bawah ya, atau teman-teman Ubaya bisa tanya langsung di Hangouts Group Chat seperti biasa. Ya, khusus untuk pertemuan kali ini mungkin akan ada banyak errornya karena ada banyak faktor ya, misalkan bisa jadi koneksi internetnya ya, walaupun koneksi internet hanya ngaruh ke kecepatan loadingnya recycler view aja sih. Ya, tapi karena ada yang menggunakan emulator dan ada yang menggunakan HP biasa, mungkin URL-nya kurang pas atau ada faktor-faktor lain ya,
boleh ditanyakan langsung kalau memang ada kesulitan ya, jadi jangan sungkan-sungkan. Oke, untuk pertemuan ini saya rasa sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Ya, tapi untuk external database ini belum selesai. Ya, kita baru melakukan retrieve data aja. Ya, bagaimana kalau kita harus mengupdate data? Misalkan di sini ada tombol like ya. Logikanya sih kalau saya klik tombol like di sini harusnya like-nya berubah jadi 1001 dong ya. Tapi untuk sekarang like-nya masih belum berfungsi. Nah, bagaimana caranya untuk melakukan update ke database dari Android? Nah, itu akan disimak di pertemuan berikutnya ya. Jadi, ditunggu aja sampai pertemuan berikutnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Kita jumpa lagi di pekan depan.